Pemirsa, Kamis kemarin, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melakukan safari politik kedua partai sekaligus dalam waktu 1 hari. Pertama, Puan menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, lalu dilanjutkan dengan sowan ke Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Safari politik Puan Maharani dimulai dengan mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kedatangan Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut disambut langsung oleh tuan rumah. Usai pertemuan yang berlangsung secara tertutup, Puan menyampaikan partainya serius membuka peluang Cak Imin masuk dalam 5 besar kandidat Cawapres Ganjar Pranowo. Saya serius loh waktu bilang bahwa salah satu kandidat yang masuk menjadi cawapresnya, capres atau bacapresnya PDI Perjuangan Pak Ganjar itu Caimin. Tadi saya juga sampaikan, Mbak tenanan gak sih Mbak ngomong itu? Ya bener, mosok ngawur. Namun kan itu masih ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nambah lagi nggak Mbak namanya? Itu tadi nanya gitu. Bisa nambah, bisa berkurang. Karena kita juga mempertimbangkan semua aspek. Yang ini baik, yang ini bagus, yang ini apik. Tapi mana yang kemudian mempunyai visi yang sama dengan baca pres PDI Perjuangan Pak Ganjar. Menanggapi soal kemungkinan PKB yang merapat ke PDI Perjuangan, Caimin menyatakan hingga kini PKB terus terbuka dengan partai lain. Bila ada titik temu baru dengan PDIP, Caimin akan menyampaikan hal itu ke Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Bagi saya, kebersamaan dengan PDIP itu ibaratnya akan terus terbuka, cair, dan seperti keluarga sendiri. Sehingga kalau toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Kapan dan bagaimana misalnya. Tapi sampai hari ini kita terus berproses, berdinamika, berdialektika, sampai pada nanti kalau ada kesimpulan yang serius gitu, baru saya ajak bicara Pak Prabowo. Usai dari Caimin, Puan langsung berkunjung ke kediaman Erlangga Hartarto di Jalan Tirtayasa Raya, Jakarta Selatan. Keduanya tampak berjabat tangan dan saling melempar senyum. Kemesraan kedua elit partai ini berlanjut saat Erlangga memberikan bunga berwarna merah dan kuning kepada Puan. Erlangga menyebutnya sebagai bunga politik. Secara prinsip selama ini Partai Golkar dan PDIP telah bersama-sama di pemerintahan Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dan dengan Ibu Puan saya sama-sama di parlemen, sama-sama di kabinet, dan tentunya sudah saling mengetahui dan selama ini juga hubungan antara pemerintah melalui saya dan Ibu Puan selaku Ketua DPR sangat baik. Kebersamaan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu insya Allah dimulai dari hari ini tuh sudah mulai terjalin kebersamaan, ditandai dengan bunga merah dan kuning tadi. Tanda cinta, artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama gitu ya Mas Ketum. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Erlangga dan Puan sepakat untuk membentuk tim teknis kecil. Meski kerap berbeda, kedua partai setuju untuk membangun komunikasi yang baik demi kepentingan bangsa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, siapa calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo mulai terkuak dan sudah mengerucut ke 5 nama. Kemarin Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berkunjung ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Apakah Muhaimin kandidat terkuat yang dipilih mendampingi Ganjar Pranowo atau justru Erlangga kembali diperhitungkan? Siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar Pranowo bertarung di Pilpres 2024 masih menjadi misteri. Hingga saat ini PDI Perjuangan masih menimang nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo telah mengerucut ke 5 nama.
mulai dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hingga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar. Nempel, bukan hanya deket nempel. Nempel udah kayak saudara. Apakah akan merubah koalisi sekarang? Takdir yang menentukan. Nah, takdir yang menentukan dan ya kita lihat PDI dan PKB apakah nanti. Tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sama PDIP tenang. Nah, Mas Sandiaga, Pak Erik, Kak Andika, Mas Ahaye, Cak Imin. Mantap semua tuh ya Mbak. Akan ada tambah lagi? Dari jalan ke Senin kita Pak. Ada tambah. Ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut. Untuk menimang siapa bakal cawapres pendamping Ganjar, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pun melakukan safari politik ke kediaman Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Pertemuan disebut-sebut membicarakan mengenai politik di pemilu 2024. Lantas benarkah saat pertemuan dengan Gus Muhaimin, pembicaraan yang dibahas juga menyerempet soal godaan cawapres untuk Muhaimin Iskandar? Dan saya kira peluang Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga memiliki elektabilitas yang bagus dengan grassroots yang cukup signifikan, terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, memiliki potensi kemungkinan beliau untuk bisa menjadi bacawa pres yang akan dipertimbangkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dari 5 nama yang dimunculkan Puan Maharani, 3 diantaranya masuk dalam daftar 5 kandidat cawapres terkuat versi lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Pada simulasi 5 nama, Erick Thohir muncul sebagai cawapres terkuat dengan elektabilitas 22,9%. Pada posisi kedua ada Ridwan Kamil dengan 20,1%, Sandiaga Uno dengan 17,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 12,5%, dan Khofifah Indar Parawansa dengan 9,8%. Ada 23 nama cawapres, ada 18 nama cawapres, ada 10, ada 5, itu 3 nama teratas itu muncul dengan selisih yang tidak signifikan sebagai cawapres idola publik. Yang pertama adalah Erick Thohir, yang kedua adalah Ridwan Kamil, yang ketiga adalah Sandiaga Uno. Tapi ketiganya itu tidak signifikan secara statistik. Nah, nama-nama lain, misalnya yang saya hormati ya, Jenderal Andika Perkasa, kemudian Pak Muhaimin, kemudian AHY, itu elektabilitasnya di bawah top 3 ini. Sebagai bakal calon presiden, Ganjar Pranowo memiliki beberapa keterbatasan dalam penguasaan arena politik. Untuk memperluas basis penguasaan pemilih, kehadiran pasangan cawapres menjadi sangat penting bagi Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Wali Kota Solo yang merupakan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memastikan Presiden Joko Widodo telah mengantongi 1 nama calon presiden yang akan didukung dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, bakal calon presiden yang juga gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Tegal menemui ibu-ibu yang sedang menimbang anaknya di Posyandu. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menghadiri acara Haul Akbar di Kediri, Jawa Timur yang diikuti ribuan santri dan tokoh Nahdlatul Ulama. Ganjar Pranowo kembali menggenjot penurunan angka stunting saat berkunjung ke Tegal, Jawa Tengah. Menurut Ganjar, keberhasilannya dalam menurunkan stunting tak lepas dari keberhasilan program yang digagasnya. Meski telah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari pemerintah pusat atas keberhasilan menekan angka stunting, Ganjar tetap mengingatkan komitmen dan keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang didukung jajaran Pemkab dan Pemkot se-Jawa Tengah serta Forkompimda.
selesai. Kalau saya optimis, karena mereka sudah mulai ketemu formulanya, datanya ketemu, treatmentnya ketemu, istilah saya hanya butuh telaten saja. Nah, gerakan ini nggak boleh berhenti dari teman-teman bupati kita, dibantu dari BKKBN, itu coba kita masifkan ya. Sehingga kalau saya optimis. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menghadiri acara Haul Akbar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur. Di hadapan ribuan santri dan tokoh Nahdlatul Ulama, pengasuh pesantren menilai Nahdlatul Ulama dan PKB adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selain Muhaimin Iskandar, Haul juga turut dihadiri mantan Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj dan sejumlah kiai sepuh Jawa Timur. Pengasuh pondok pesantren juga mengingatkan untuk selalu berada di garis terdepan dalam berjuang menjaga keutuhan, kekompakan, dan kelurusan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Solo yang merupakan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memastikan Presiden Joko Widodo telah mengantongi satu nama calon presiden yang akan didukung dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Gibran juga menepis menjadi juru kampanye untuk Ganjar Pranowo. Gibran Rakabuming Raka menghadiri makan bersama relawan Joko Widodo di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memastikan Presiden Joko Widodo telah mengantongi satu nama calon presiden yang akan didukung dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Meski begitu, putra Presiden Joko Widodo itu masih enggan mengungkap ciri-ciri capres yang didukung ayahnya di Pilpres 2024. Selain itu, Gibran juga menepis telah menjadi juru kampanye untuk Ganjar Pranowo. Hari ini arahnya Pak Jokowi itu belum firm ke satu capres gitu, Mas? Udah. Siapa itu, Mas? Ciri-cirinya, Mas? Ya ntar aja ya. Sama nggak, Mas, sama arahannya Mas Gibran? Saya nggak pernah memberikan arahan. Relawannya Mas Gibran. Sama nggak, Mas, tokohnya, Mas? Ya timnya kan memang belum terbentuk. Tim resminya memang belum terbentuk. Kampanye belum mulai. Beritanya udah ngaco semua, ya. Kasihan warga yang membaca. Gibran meminta semua pihak, khususnya media massa, untuk bersabar menunggu sikap politik Presiden Jokowi terkait arah dukungannya terhadap satu nama capres yang dimaksud. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Relawan di sejumlah daerah kian gencar mendukung bakal capresnya. Mereka saling klaim prestasi dan kelebihan capres idolanya demi meraih simpati warga. Forum Komunikasi Relawan Anies Baswedan menyiapkan saksi-saksi untuk mengawal perolehan suara melalui pergerakan simpul relawan yang tergabung dalam wadah Bakorsi. Setelah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, pengukuhan Bakorsi kembali digelar di Kalimantan Selatan. Pengukuhan dihadiri oleh lebih dari 100 orang yang berasal dari 30 simpul relawan Anies Baswedan. Relawan Prabowo Subianto yang mengatasnamakan relawan Mas Bowo menggelar kegiatan pembagian sembako, pengobatan gratis, serta jalan sehat di Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, relawan Prabowo juga menggelar riding dari Banjar dan finish di Garut. Dalam kegiatan ini, relawan yang bergabung bersama masyarakat pendukung bakal calon presiden menginginkan sosok Prabowo menjadi presiden Indonesia di masa yang akan datang. Relawan komunitas nelayan pesisir Sumatera Selatan dukung Ganjar Pranowo menginisiasi acara edukasi penangkapan ikan ramah lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, simpatisan Ganjar Pranowo mengajak para pelaut untuk menjaga ekosistem air tawar serta keseimbangan populasi ikan di dalamnya. KNP Sumsel juga mensosialisasikan figur Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dengan berbagai program yang dinilai pro terhadap nelayan. Tim TV One mengabarkan.
Petugas Satpol PP menertibkan ratusan atribut partai politik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu. Petugas Satpol PP Sudin Jakarta Barat menertibkan ratusan atribut partai politik di beberapa titik. Ratusan atribut partai politik seperti baliho, banner, dan juga bendera ditertibkan paksa di Jalan Pajang, Kedoya, Jakarta Barat pada Kamis malam. Penertiban ini berdasarkan berakhirnya masa izin pemasangan atribut partai yang jatuh pada 26 Juni 2023 kemarin. Selain di Jalan Panjang, penertiban juga dilakukan di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Latu Menten, kemudian Jalan Lingkar Luar Cengkareng. Hasilnya sudah didapatkan 600 atribut partai politik dan akan disimpan untuk dikembalikan ke partai masing-masing. Saya minta dari keluarga dan keluarga besar saya dan masyarakat Dayak, karena saya orang Dayak, mendesak kami dan mendesak Kapolri untuk memproses pelaku ini dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Saksikan Kabar Petang hari ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV One. Demikian jumpa kita di Kabar Pemilu. Untuk informasi terbaru bisa Anda akses di laman tv1news.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Yohana Gabriel akan hadir menemani Anda dalam program Nusantara Terkini. Terima kasih, sampai jumpa.